Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Safety, salam sehat, selamat untuk kita semuanya. Semoga di awal hari ini kita selalu sehat, selamat, dan produktif. Obsesi kali ini saya ingin paparkan tips singkat bagaimana mengelola pelatihan di masa pandemi COVID-19 ini. Baik, COVID-19 semua dunia sudah terpapar, tetapi kita juga wajib survive untuk mengelola pelatihan untuk mensupport edukasi supaya budaya K3 dapat ditanamkan kepada semua level karyawan dalam level yang tertinggi untuk peningkatan kinerja safety. Kalau dilihat dari sudut pandang kinerja atau achievement, safety secara umum reportnya berupa KPI, ada severity rate, frequency rate, kemudian jumlah kasus kecelakaan. Tetapi di dalamnya tidak hanya sajian angka, tetapi ada cukup banyak komponen yang harus kita ekspor ya, supaya bisa mengelola keselamatan operasi dalam kondisi yang aman, efektif, efisien untuk menunjang tujuan organisasi dalam pekerjaan kita. Oke, tips yang pertama kami perlu sampaikan karena secara umum dilakukan dengan metode Zoom. Tentunya kalau durasinya panjang ini akan membuat bosan. Bagaimana kita harus melakukannya? Tips yang pertama, untuk membuat audiens tidak bosan, maka buat pelatihannya menjadi menarik. Beberapa hal yang kita bisa lakukan. Satu, buatlah slide presentasi dengan menarik ya, ditambahkan animasi misalkan. Yang kedua, ditambahkan gambar-gambar. Cara yang kita bisa coba lagi yaitu melakukan pemutaran video dengan durasi waktu yang pendek, tetapi kita bisa utilize video tersebut untuk diskusi, melatih pemikiran sesuai dengan konteks materi safety yang kita bawakan. Hal ini penting supaya dalam hal pelatihan ini bukan hanya trainernya yang aktif, tetapi memerlukan aktivasi dari semua peserta dan juga trainer supaya suasananya bisa hidup dan tidak bosan. Cara berikutnya supaya tidak bosan juga kita harus atur tempat duduk kita senyaman mungkin dan juga atur waktu jam break ya, aturlah sekira 2 jam sekali supaya rekan-rekan ini bisa meminimalkan kejenuhan karena duduk di depan layar. Selingi juga dengan ice breaking ya, dengan pemutaran video lucu atau sesuatu hal yang membuat menarik lalu dibahas secara singkat. Hal ini tujuannya sekali lagi untuk membuat suasana selalu happy. Jadi si trainer, peserta pelatihan juga harus selalu happy. Lakukan improvement ini secara berkelanjutan dan modifikasi video sesuai dengan konten materi pelatihan K3 ataupun juga regulasi pendukungnya supaya bisa mendapatkan pengetahuan yang cukup sebagai oleh-oleh supaya nanti setelah kembali pelatihan bisa diharapkan meningkatkan kualitas K3 di lokasi kerjanya, baik itu mendidik kawan-kawan di lapangan, melaksanakan regulasi supaya setiap proses ini bisa berjalan dengan aman. Nah, selain jenuh ada juga ya risiko yang lain, yaitu pegal-pegal. Ya, kita bisa lakukan pemutaran video senam ringan, aturlah ya sesuai dengan kebutuhan agar aliran darah lancar dan juga semuanya selalu happy. Yang kedua, bagaimana membuat materi pelatihan ini menarik dan juga sesinya juga menarik. Maka kita harus kombinasikan antara pengalaman di lapangan, informasi tentang regulasi, sesi diskusi dan tanya jawab seputar implementasi di lapangan. Ini akan membuat para peserta selalu diaktifasi. Silakan dicoba dipraktekkan ya, supaya apa? Kalau kita happy, peserta juga happy, ini akan mudah masuk
dari apa yang kita sampaikan dalam sesi pelatihan. Tidak lupa pula dalam situasi pandemi ini mengharuskan kita untuk lebih care dan aware, maka selipkan juga bagaimana mengedukasi dan menyikapi situasi di masa pandemi dari aspek regulasi, aspek 5M, agar membuat semuanya menjadi lebih komit dan lebih concern untuk upaya preventif kaitannya dengan paparan COVID-19. Untuk materi supervisi atau materi pengawasan seperti inspeksi, investigasi, change management atau pelatihan lain yang berbasis untuk kepengawasan, maka padukanlah dengan pengalaman mengelola K3 di lapangan, mengelola sistem, mengelola investigasi. Nah, maka memang perlu kita racik seorang personal trainer ini memiliki kemampuan yang cukup dan terdown di lapangan yang sudah diakses supaya nantinya dalam proses pengajaran memberikan edukasi yang optimal, diharapkan sesuai dengan kebutuhan di lapangan dan mengajak rekan-rekan ini atau mengendorse bahasanya untuk mau. Satu hal juga, sebelum kita menyampaikan materi pelatihan, ini saya berguru dari senior-senior saya, ada teori 10.000 jam. Nah, kalau kita sudah melakukan sesuatu hal kurang lebih 10.000 jam, ini akan terasah karena kita sudah melalui berbagai cobaan, berbagai metode, berbagai experience untuk mengelola dari bidang kita. Maka sampaikan di awal sebelum materi ada introduction atau yang kita kenal dengan framing. Nah, framing ini buat apa sih? Untuk membentuk mindset, menyamakan persepsi dulu. Apa sih itu safety? Tujuannya buat apa? Selipkan juga di sana dalam aspek framing ini dari aspek spiritual. Bahwasanya segenap keluarga kita, segenap putra-putri, pasangan atau saudara-saudara kita ini selalu mendoakan kita sehingga kita bisa mengikhtiari dalam segenap aktivitas ini untuk menjadi momen terbaik ketemu bersama keluarga tercinta, yaitu dengan cara bekerja aman, dengan tahapan memahami prosedur, melaksanakan prosedur, melakukan evaluasi terhadap prosedur, termasuk juga melakukan pengawasan kepada subordinat atau anak buah kita di lapangan yang berposisi sebagai supervisor. Tetapi apabila non-supervisor, maka bagaimana memantaskan diri, bekerja dengan aman supaya kita bisa bekerja sehat, aman, selamat, produktif, sesuai dengan aturan dan terhindar dari kecelakaan. Nah, selain itu pula materi pelatihan harus kita upgrade sesuai dengan kebutuhan, baik itu mengcover isu K3 secara nasional, kemudian isu di internal, ataupun juga kaitannya dengan perubahan regulasi atau SOP atau sistem yang harus kita sampaikan. Ingat, salah satu fungsi pelatihan adalah bagaimana membuat peserta pelatihan ini care dan aware, termasuk juga memahami mekanisme sistem keselamatan. Harapannya dengan disampaikan secara reguler dan juga menarik, tentunya ini akan membuat orang tertarik untuk melaksanakan dan juga belajar lebih dalam. Nah, kapan kira-kira materi direview? Satu, kalau ada kasus kecelakaan, bisa jadi ada tren, kita perlu di-upgrade, mana yang perlu kita tambahkan edukasi untuk teman-teman. Yang kedua, adanya regulasi yang baru. Yang ketiga, ada isu di lapangan yang sedang ngetren, sehingga harus kita sikapi melalui mekanisme edukasi. Mudah-mudahan tips ini bisa menambah manfaat untuk kita supaya bisa melakukan pelatihan dengan happy, peserta pelatihan bisa mendapatkan pembelajaran yang optimal dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan untuk mendukung Indonesia berbudaya K3 dan
proses keselamatan dan keamanan dari setiap tahapan dalam pekerjaan kita masing-masing. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.